Shalom dan selamat pergantian hari bagi kita semua. Marilah teman-teman di hari yang baru ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya rasa setiap dari kita pasti pernah menghadapi suatu pergumulan. Atau bahkan beberapa dari kita sekarang ini sedang menghadapi suatu pergumulan. Hal yang perlu kita sadari teman-teman, bahwa Tuhan dapat mendidik kita dan melatih kita melalui pergumulan. Yang kita perlu ingat teman-teman, bahwa melalui pergumulan, Tuhan dapat memberikan kita pelajaran-pelajaran penting. Lalu kira-kira apa saja pelajaran yang kita bisa ambil ketika kita sedang menghadapi suatu pergumulan? Setidaknya ada 3 pelajaran. Pelajaran pertama, melalui pergumulan, Tuhan ingin kita belajar untuk berdoa. Bukan hanya berdoa, tetapi Tuhan mau kita berdoa dengan tekun. Ketika kita sedang menghadapi suatu masalah atau suatu pergumulan, maka kita akan mendoakan itu kepada Tuhan, supaya kita menerima arahan, mendapatkan solusi, mendapatkan kekuatan, dan lain-lain. Dan seharusnya kita mendoakan hal itu setiap hari, ya kan? Sampai kita mendapatkan jawaban, sampai permasalahan kita selesai. Jadi pelajaran pertama kita diajarkan menjadi orang yang tekun di dalam doa ketika kita memiliki suatu pergumulan. Yang kedua, melalui pergumulan, Tuhan mau kita menjadi orang yang sabar. Tidak semua permasalahan yang kita doakan kepada Tuhan langsung selesai pada saat itu juga. Seringkali permasalahan kita membutuhkan waktu yang cukup panjang, baru bisa selesai. Nah, pada saat itulah Tuhan ingin kita untuk terus bersabar, sampai Tuhan memberikan kita solusi, sampai Tuhan memberikan kita jawaban atas pergumulan atau permasalahan yang kita sedang hadapi. Jadi Tuhan ingin supaya kita menjadi orang yang sabar ketika kita sedang di dalam pergumulan. Pelajaran ketiga adalah melalui pergumulan, Tuhan ingin kita menjadi orang yang bergantung dan berserah kepada Tuhan. Ketika kita di dalam suatu masalah, Tuhan ingin kita supaya mengandalkan Dia. Tuhan ingin kita untuk bergantung kepada Tuhan seutuhnya, dan bukan bergantung kepada kekuatan kita sendiri. Dan di dalam pergumulan juga, seringkali mungkin tanpa kita sadari, kita sering mengatur-ngatur Tuhan. Mungkin kita berkata, Tuhan nanti begini ya, Tuhan nanti begitu ya, Tuhan saya maunya begini, Tuhan saya maunya begitu. Permasalahan saya begini-begini, dan saya maunya begini-begitu. Nah, seringkali kita mengatur-ngatur Tuhan, ya kan? Padahal Tuhan katakan di dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi di dalam pergumulan, di dalam permasalahan yang kita sedang hadapi, Tuhan mau kita berserah kepadanya. Tuhan mau kita mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, mengikuti apa yang menjadi rancangan Tuhan dan jalan Tuhan, dan bukan mengikuti kehendak hati kita sendiri. Dalam pelajaran ketiga, Tuhan mau kita menjadi orang yang bergantung dan berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Itulah sebabnya teman-teman, di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12 dicatatkan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Lebih lanjut di dalam buku The Ministry of Healing, halaman 393, paragraf yang pertama. Pena Inspirasi menuliskan, mereka yang mau hidup dengan sabar, penuh kasih, harus berdoa. Kiranya renungan kita pada petang hari ini boleh mengingatkan kita atau boleh mengajarkan kita bahwa setidaknya ada 3 poin penting yang kita bisa ambil ketika kita sedang menghadapi suatu pergumulan atau suatu permasalahan. Pertama, melalui pergumulan,
Tuhan ingin kita untuk menjadi orang yang bertekun di dalam doa. Yang kedua, melalui pergumulan, Tuhan ingin kita menjadi orang yang sabar. Yang ketiga, melalui pergumulan, Tuhan ingin kita bergantung dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Demikianlah renungan kita pada petang hari ini. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.